Lihat saya semuanya Bapak Ibu. Kata sesat ini sudah begitu menakutkan. Karena di framing seolah-olah sesat itu jahat gitu. Aliran sesat. Jadi di framing sedemikian seolah-olah kata sesat ini begitu jahatnya. Bapak Ibu, kita ini punya kolbu. Kolbu itulah yang namanya Baitullah. Itu rumah Allah yang sebenarnya. Allah yang mengatakan itu, langit dan bumi tidak akan cukup menampung zatku, tapi kolbunya orang yang beriman, itulah rumahku. Allah yang mengatakan, masuk akal. Kenapa? Allah mengatakan aku bersamamu, lebih dekat daripada urat nadi lehermu. Gak mungkin rumahnya jauh dari kita. Tapi kita senang rumah yang jauh. Kita terjebak oleh doktrin dan dogma yang seolah-olah yang kita lakukan setiap hari itulah kebenaran yang mutlak. Saking seringnya kita melakukan sampai kita tidak pernah bertanya. Nah, kalau saya jelaskan konsep ruang dan waktu pakai ilmu fisika, nanti khawatir kalian nanti malah pusing pulang dari sini harus minum obat sakit kepala. Dibatasi dulu. Gitu aja lah. Nanti kalau mau googling, mau belajar, bener nggak ini teori relativitas? Bener nggak yang dikatakan Einstein itu? Bahwa ketika suatu benda mencapai kecepatan cahaya, maka waktu dan ruang tidak ada. Benar nggak? Silahkan googling. Sekarang kan sudah terbuka. Tapi kalau saya jelaskan langsung nanti saya khawatir yang ini aja belum paham. Apalagi harus memasuki keruwetan rumus-rumus. Ada relativitas khusus, ada relativitas umum. Istilahnya aja udah bikin pusing. Betul? Ya udah, kita coba turun dulu ya, jangan terlalu tinggi. Jadi pokoknya prinsipnya gini, barang siapa yang buta di sini hari ini, maka dia akan buta besok lusa, begitu kira-kira. Paham ya? Nah, makanya ketika dia mau pulang bingung karena nggak tahu jalan. Nah, dikatakan di Quran wa adallu sabila, dia tersesat jalan. Lihat saya semuanya Bapak Ibu, kata sesat ini sudah begitu menakutkan. Karena di framing seolah-olah sesat itu jahat gitu. Coba saya mau tanya, Bapak Ibu, dulu belum ada Google Map, pernah nggak Bapak Ibu tersesat? Pernah. Gara-gara apa? Gara-gara nggak tahu jalan. Betul nggak? Jahat nggak Bapak Ibu gara-gara nggak tahu jalan? Kan enggak. Aliran sesat. Jadi di framing sedemikian seolah-olah kata sesat ini begitu jahatnya. Padahal sesat itu hanya akibat gak tahu jalan, itu aja. Jahat nggak Bapak Ibu? Gak jahat temannya orang tidak tahu. Masa orang tidak tahu mau dihukum? Betul nggak? Itu. Nah sekarang juga kalian sama. Gak tahu jalan, gak bisa baca Google Map, gaptek. Betul nggak? Iya, turun doi ti mobil. Malah sudah ada kan di sini. Ya. Tinggal 300 meter belok kanan, 200 meter belok kiri, tinggal gitu. Ya. Tempat yang Anda tuju sudah tiba, gitu aja. Hebat ya. Soleh banget tuh yang bikin Google Map. Itu orang soleh, ada gunanya hidup, betul nggak? Iya. Sekarang kalian mau pergi kemana-mana, nggak usah pusing-pusing, turun dari mobil, tanya itu, tanya ini, betul nggak? Ntar lagi kesodok mobilnya semua mobil orang. Sekarang udah putar Google, hebat tuh orang. Kepikiran yang seperti itu, betul nggak? Iya. Nah itu soleh itu begitu, ada manfaatnya bagi orang lain, bukan berisik. Merasa paling soleh, nggak ada gunanya. Paham sampai sini? Jadi kalau begitu, ingin nggak di akhirat tidak buta? Caranya gimana? Ya di sini, selesaikan dulu butanya. Kalau buta di sini, nanti juga buta. Nah ini ada framing yang dibangun ke kita seolah-olah, oke orang bingung saya.
Betul nggak? Nah, buta itu artinya apa, Bapak Ibu? Tidak melihat. Tidak melihat apa? Tidak melihat apa? Sedangkan di Quran surat Al-Waqiah dikatakan falaula iza balaghatil hulqum wa antum hina idin tangdurun wa nahnu aqrabu ilaihi minkum walakin la tubsirun. Dan ketika nyawamu sampai di kerongkongan, saat itu kamu harus melihat, kata Allah. Aku lebih dekat kepadamu, tapi kenapa kamu tidak bisa melihat? Itu diabadikan di surat Al-Waqiah. Saat kita nyawa di kerongkongan, saat itu kamu harus melihat. Harus melihat. Dan saat itu kita akan melihat. Kalau saat ini kita sudah bisa melihat. Ayo tanyakan pada diri kita, ya Allah, apa yang harus saya lihat? Apa yang harus saya lihat? Dengan mata mana ya Allah saya harus melihat? Kepada siapa harus belajar supaya saya bisa melihat? Ya Allah, kalau saat itu nanti saya tidak bisa melihat, bagaimana dengan nasib saya? Dijawab sama Allah, wa adallu sabila. Kamu akan tersesat jalan. Kamu gak bisa pulang kepadaku. Paham sampai di sini, Bapak Ibu? Nah, saya tidak bisa menjelaskan apa yang harus dilihat. Karena itu harus dialami sendiri. Ini pertanyaan tidak bisa dijawab oleh pikiran. Pikiran itu malah berdebat nanti. Menafsir, merinterpretasi, bikin persepsi. Ini harus dijawab dengan pengalaman spiritual. Itu loh yang harus kamu lihat. Paham sampai sini? Oke. Jadi kalau hari ini tidak bisa melihat, besok tidak bisa, lusa tidak bisa. Jadi aneh kalau yang mengajarkan kita melihatnya nanti. Loh, kok ayatnya beda ya dengan ajaran itu? Saya juga dulu diajarannya begitu sama bapak saya. Nanti di akhirat. Kan ayatnya jelas. Waman kana fi hatihi lamun ayeuna teu ningali komongke. Bahasa Garut lagi ya. Ini kalau udah pakai bahasa di mana kita dilahirkan itu udah bahasa rasa ya. Jadi mohon maaf kalau saya kadang-kadang suka begitu. Sekarang kita tanya Quran surat Al-Hajj ini, Bapak Ibu. Tanya Quran surat Al-Hajj ayat 46, surat ke-22. Cerita apa sih Al-Hajj? Cerita haji. Hebat. Makanya kalau kita pergi haji, pergi umroh, lihat tuh, tawafnya saja lingkaran. Dan ternyata di fisika, di matematika ditemukan rumus. Luasnya lingkaran itu 22/7. Hebat. Angka 22-nya ada tuh di rumus lingkaran. Dan ternyata cocok dengan surat Al-Hajj, surat ke-22. Keren Nabi Muhammad. Surat Al-Hajj diberi nama 22, surat Al-Isra diberi nama 17. Ih, keren banget. Saya bisa buktikan Bapak Ibu, kalau nama-nama surat dengan nomor-nomor surat itu sangat ilmiah. Hebat pokoknya. Itu tidak mungkin dengan kecerdasan biasa, kecuali dengan kecerdasan yang melampaui kecerdasan biasa. Mari kita baca ayat ini. Maka apakah mereka tidak berjalan di muka bumi, lalu mereka mempunyai kolbu yang dengan itu mereka dapat memahami? Bapak Ibu, kita ini punya kolbu. Kolbu itulah yang namanya Baitullah. Itu rumah Allah yang sebenarnya. Allah yang mengatakan itu, langit dan bumi tidak akan cukup menampung zatku, tapi kolbunya orang yang beriman, itulah rumahku. Allah yang mengatakan, qalbul mu'min baitullah. Masuk akal. Kenapa? Allah mengatakan aku bersamamu, lebih dekat daripada urat nadi lehermu. Gak mungkin rumahnya jauh dari kita. Tapi kita senang rumah yang jauh, sementara rumah yang dekat bersama kita, yang asli buatan Allah, nyaris tidak pernah dikunjungi. Kita jadi terasing tubuh kita sendiri. Maka apakah mereka tidak berjalan di muka bumi, lalu mereka mempunyai kolbu yang dengan itu mereka dapat memahami, atau mempunyai telinga
yang dengan itu mereka dapat mendengar. Bapak Ibu, mendengar dengan telinga ini sudah biasa setiap hari. Memahami dengan pikiran kita dengan yang ini sudah biasa setiap hari. Tapi Allah mengatakan di sini, belajar kamu memahami dengan kolbu dan mendengar dengan telinga kolbumu itu. Maka di ayat ini dikatakan, fa innaha la ta'mal absyar walakin ta'mal qulubul lati fis sudur. Karena sesungguhnya yang buta bukanlah mata yang itu, bukan mata yang ini, tetapi yang buta adalah kolbu yang di dalam dada. Syudur sudah menjadi bahasa Indonesia, sadar. Ini cerita apa? Cerita butanya kesadaran. Karena kita tidak sadar siapa diri kita, tidak sadar asal usul kita, betul? Tidak sadar mau pulang kemana. Kita terjebak oleh doktrin dan dogma yang seolah-olah yang kita lakukan setiap hari itulah kebenaran yang mutlak. Saking seringnya kita melakukan sampai kita tidak pernah bertanya. Padahal semua kebenaran harus dimulai dari mempertanyakan. Semua kebenaran harus dimulai dengan cara meragukannya. Lihat para ilmuwan, mereka bikin hipotesa. Hipotesa itu kan meragukan. Makanya semua peneliti memulai penelitian dengan satu pertanyaan penelitian dan dirumuskan dalam pertanyaan penelitian. Di pertanyaan penelitian itu kemudian masuklah ke hipotesa. Lalu diuji. Kan begitu cara kita meneliti. Ya, dulu yang pernah sekolah. Mana bikin skripsi? Nggak nyontek kan? Nah itu makanya sendiri biar ada pengalaman. Jadi Allah tidak berbicara kebutaan mata yang ini. Para nabi dan para rasul itu tidak diutus untuk membebaskan kebutaan yang ini, bukan. Urusan buta mata ini itu urusan Cicendo. Para nabi dan rasul itu spesifik. Dia itu tugasnya untuk membebaskan manusia dari kebutaan kolbunya. Bukan kebutaan mata yang lahir, bukan. Makanya ditegaskan di ayat ini, fa innaha la ta'mal absyar walakin ta'mal qulubul lati fis sudur. Yang buta bukan mata itu, bukan, kata Allah, tapi mata kesadaranmu, mata jiwamu. Bukan mata batin. Wah, saya mau nggak buta. Kenapa? Kalau ada penampakan saya bisa tahu. Ini masalah baru. Kalau kamu masih melihat penampakan, berarti kamu sefrekuensi dengan dia. Penampakan itu adalah jiwa-jiwa yang belum bisa pulang, justru tersesat. Menampakkan diri, bukan nakut-nakuti. Dia minta didoakan, minta ditolong. Makanya satu-satunya cara karena sudah tidak punya mulut, tidak punya tubuh lagi, ya menampakkan diri. Dan ketika penampakan itu ada, dan itu bisa dilihat oleh yang bisa melihat, bukan hebat. Kamu masih sefrekuensi energinya dengan itu. Sakti yang kayak gitu, ya. Makanya jangan kecelek belajar itu. Sebentar. Yang kayak gitu, dia sefrekuensi energinya. Itu resonansi. Berarti tingkatan dia, jiwa dia sefrekuensi dengan tingkatan jiwa yang belum bisa pulang itu. Nanti dia mati, nggak bisa pulang juga. Nggak usah belajar kayak gitu-gitu. Wah, saya ingin dibukakan mata batin. Jangan, bukakan mata kolbu. Nggak ada di Quran cerita mata batin. Kadang-kadang kita kan sumir ya belajar. Betul nggak? Mata batin, mata kolbu aja nggak jelas. Betul nggak? Itu karena apa? Terlalu banyak yang berbicara. Tapi masih buta. Nah itu makanya judulnya ya orang buta tidak bisa memimpin orang buta. Berarti supaya orang buta ini bisa dipimpin harus oleh siapa? Yang sudah melek. Ini masalahnya, belum melek sudah bicara. Coba sekarang kita praktekkan. Coba tutup semua matanya Bapak Ibu. Tutup matanya, jujur, tutup matanya. Tutup aja.
Tutup matanya. Oke, saya mau tanya, di tangan saya ini apa? Di tangan kanan saya. Jawab. Jawab aja. Jawabnya apa? Tidak tahu. Ya? Nah, sekali lagi, di tangan kanan saya apa? Tidak tahu. Coba buka matanya. Apa? Kok bisa jawab ya? Iya. Nah, tadi lihat saya ketika sedang merem, ada nggak di sini keinginan menebak-nebak? Bayangkan, kalau menebak-nebak dalam keadaan merem, berapa banyak benda yang bisa ditebak? Coba. Dan yang ditebak-tebak itu namanya prasangka. Prasangka akhirnya dianggap kebenaran. Jangan-jangan selama ini kita ini sebetulnya baru menebak-nebak. Padahal ya, kelopak mata kalbu kita masih tertutup. Coba ketika terbuka aja kelopak mata yang lahir ini, langsung bisa jawab. Apalagi kalau kelopak mata kalbunya sudah terbuka, langsung bisa jawab. Bisa menjawab Quran surat Al-Waqiah ayat 83 yang saya sampaikan tadi. Dan itu tidak bisa Bapak Ibu dijawab dengan kata-kata, tidak bisa. Harus dialami sendiri. Ya, makanya jangan puas ketika sudah ikut kajian seperti ini. Ini baru membuka pikiran, belum membuka kolbu. Pikiran kita aja baru dibuka. Ya. Gitu. Nah, penjabaran saya ini ya bisa membuka pikiran. Baru penjabarannya, belum pengalamannya. Clear sampai sini? Oke, jadi kata Allah yang buta, mata yang di mana? Mata kesadaran. Ya toh? Itu yang dikatakan Allah dalam Al-Qur'an. Oke, lanjut. Wa minhum ummiyuna la ya'lamuna kitab illa amaniya wa inhum illa yadunnun. Dan di antara mereka ada yang tidak bisa membaca, tidak mengetahui kitab, kecuali dongengan bohong belaka, dan mereka hanya menduga-duga. Lihat saya semua, lihat saya semua. Jadi Bapak Ibu, kalau di Quran ada kata-kata kitab, hati-hati. Maka di Quran tuh ada kata-kata Quran, ada juga kadang-kadang kata-kata kitab. Beda. Nah, kita selama ini kalau ada kitab langsung aja Quran. Makanya jadi sombong karena sudah lulus Iqra 6. Seolah-olah itu sudah selesai belajar agama. Belum, itu baru belajar cara membaca huruf Arab yang benar. Bagus, bagus, harus bisa. Coba huruf idgham biguna ada berapa? 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 4. Apa aja? Wih, hebat. Ya, nun, mim, wow, udah lulus. Lulus idgham biguna. Belum tentu mati bisa ketemu Tuhan. Nggak ada kaitan idgham biguna dengan ketemu Tuhan. Ketemu Tuhan itu kaitannya dengan kolbu. Paham sampai sini? Oke, bisa dilanjut? Oke. Di antara mereka ada yang tidak bisa membaca, tidak mengetahui kitab. Lihat saya semuanya, Bapak Ibu. Bapak Ibu akan tahu isi buku kalau bisa membaca buku itu dan tahu bahasanya. Clear? Ulangi. Bapak Ibu akan bisa mengetahui isi buku kalau Bapak Ibu tahu, satu, bisa membaca. Yang kedua, tahu bahasanya. Kan begitu? Gak bisa bahasa Inggris, jangan sok-sokan baca buku bahasa Inggris. Tapi clear ya sampai situ? Oke. Nah, di Quran kalau ada kata kitab, jangan langsung dipahami sebagai Al-Quran. Karena Nabi Muhammad saat turun Quran surat Al-Baqarah ayat yang kedua, kan begini bunyinya, zalikal kitab la raiba fi. Ini kitab tidak meragukan. Saat itu kitab yang dimaksud oleh Allah pada Nabi Muhammad Quran atau bukan? Bukan, kan Quran belum ada. Kan itu baru sepenggal ayatnya itu. Tapi kitabnya sudah ada nggak?
Sudah ada. Masa bilang ini kitab-kitabnya nggak ada, ini airnya nggak ada. Coba kalau saya bilang ini air, takut pasti. Langsung bubar ngaji. Jangan-jangan Pak Saiful Karim harus dibawa ke Lembang. Masa bilang ini air, airnya nggak ada. Kalau saya bilang ini air, kan waras. Nabi Muhammad mengatakan zalikal kitab, ini kitab. Ada nggak kitabnya? Ada. Disaksikan nggak oleh beliau? Disaksikan. Terus apa sebetulnya? Itu yang harus kalian pelajari. Makanya kitab sering disebut kalamullah. Kalam itu adalah sifat, Allah itu zat. Karena sifat dan zat tidak pernah berpisah. Jadi kitab yang sejati tiada lain adalah apa yang disaksikan oleh kolbunya Nabi Muhammad. Sehingga beliau mengatakan la roibapi, tidak meragukan lagi. Hudan lil mutakin, petunjuk bagi yang bertakwa.